warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua. Karena cuaca juga sedang tidak menentu, jadi kalian harus selalu jaga Kesehatan. Baiklah, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya, terlebih dahulu kita berdoa dengan tujuan supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kalau begitu, Mas Kepala Kelas silakan memimpin dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Siap ya? Siap. Nah, untuk mengecek kesiapan dari kalian, kira-kira materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Layanan pelanggan melalui telepon. Ya, pelayanan pelanggan melalui telepon dengan konsep pelayanan prima. Iya. Apa sih layanan pelanggan melalui telepon? Ada yang bisa menjawab? Layanan pelanggan melalui telepon adalah layanan pelanggan yang dilakukan melalui media telepon. Ya, benar sekali. Jadi layanan pelanggan melalui telepon adalah layanan pelanggan yang dilakukan dengan menggunakan media telepon. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang topik yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu layanan pelanggan. Akan tetapi kalau kemarin layanan pelanggan melalui telepon, kalau hari ini adalah layanan pelanggan melalui telepon sesuai dengan prosedur. Tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa melakukan simulasi atau praktek bagaimana sih bertelepon dengan seorang pelanggan. Nah, coba sekarang kalian lihat di sini. Kalian pasti tidak asing dengan gambar yang ada di depan. Kegiatan apa, anak-anak? Bertelepon. Kegiatan bertelepon. Walaupun ini kegiatan bertelepon, akan tetapi kedua gambar ini memiliki perbedaan. Coba, siapa yang bisa memberikan perbedaan gambar yang saya tampilkan? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Perbedaan sikap ketika bertelepon yang menunjukkan bahwa gambar 1 bertelepon secara formal, gambar 2 bertelepon secara non formal. Iya, betul sekali. Walaupun gambar ini menjelaskan atau menggambarkan kalau mereka sedang bertelepon, akan tetapi kedua-duanya ini berbeda dalam hal formal dan tidak formal atau informal. Kenapa bisa disebut formal dan tidak formal? Dilihat dari pakaian yang digunakan. Yang gambar 1 ini adalah seorang sekretaris yang sedang bertelepon dengan klien. Diperlihatkan ekspresinya. Dia bekerja secara profesional. Sedangkan yang kedua ini adalah menggunakan pakaian santai. Gaya berteleponnya juga santai. Ini menunjukkan kalau dia bertelepon secara informal. Nah, coba sekarang Ibu akan tampilkan satu video. Nah, tugas kalian nanti, coba video itu kalian amati. Apa sih
poin-poin bertelepon secara formal yang ada di dalam video tersebut. Ya, jadi tugas kalian, mengamati apa sih poin-poin bertelepon secara formal dari dalam video tersebut. Oke, siap ya? Ayo, putarkan. Selamat pagi, dengan saya Kurnia Citra, selaku sekretaris Partai Karunia Bahagia. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, dengan saya Ibu Karisa, selaku sekretaris PT Maju Mundur. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak Denny, selaku direktur PT Karunia Bahagia? Mohon maaf Ibu Karisa, Bapak Denny sedang tidak berada di kantor, beliau sedang ada rapat di luar kantor. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Baik Ibu, kalau begitu tolong sampaikan pesan kami kepada Bapak Denny ya Bu. Bahwa kami mengundang Bapak Denny untuk menghadiri rapat dan juga penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di ruang rapat lantai 1 di perusahaan kami, yaitu PT Maju Mundur yang beralamat di Jalan Tumenggung Hiragereja nomor 40 Bogor. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu pesannya, bahwa Bapak Denis diundang untuk menghadiri rapat dan penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di ruang rapat lantai 1 PT Maju Mundur, Jalan Tumenggung Hiragereja nomor 40 Bogor. Apakah sudah betul Ibu pesannya? Iya, ini sudah betul. Baik Ibu, apakah ada nomor telepon yang bisa kami hubungi kembali? Baik Ibu, nomor telepon kami di 0251 879 3255. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu, nomor teleponnya di 0251 879 3255. Apakah sudah betul Ibu? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kembali? Sudah cukup Ibu, itu saja. Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu. Akan kami sampaikan kepada Bapak Denis. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Nah, gimana nih yang di rumah? Udah kayak paham belum maksudnya? Sudah diamati? Sudah. Oke, kalau sudah diamati, ini tadi percakapan telepon terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Katanya mengamati tadi, ayo. Apa coba? Ya?
Wah, berarti kalian nggak benar-benar mengamati. Video kali ini yang Ibu tampilkan ini tentang seorang pelanggan atau klien yang ingin berbicara kepada atasan atau pimpinan. Iya. Tadi pimpinannya ada nggak? Ada. Ya. Jadi ada seorang klien atau customer yang ingin berbicara dengan pimpinan, akan tetapi pimpinannya tidak ada atau tidak di tempat. Oke, kalau gitu dari hasil mengamati, kira-kira apa yang dapat kalian ambil terkait dengan bertelepon secara formal? Coba, ya Bana? Mengangkat telepon dengan segera jika telepon berderik. Iya, benar. Di video ini tadi ditampilkan mengangkat telepon segera ketika telepon berdering. Ada yang tahu kira-kira idealnya berdering itu berapa kali? 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Yang paling ideal adalah 2 kali. Betul. Kemudian ada lagi dari video ini? Iya. Menggunakan bahasa yang baik dan formal. Betul sekali. Menggunakan bahasa yang baik dan formal atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan tatanan kaidah bahasa Indonesia. Betul. Ada lagi? Ya. Ini dulu. Menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak. Kita kan nggak tahu dia emas atau mbak ya. Yang paling aman adalah atau yang paling baik kita menyebut dengan sebutan ibu atau bapak. Lagi nggak, silakan yang tadi. Bicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan. Berbicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan. Ya, kalau berbicaranya nggak jelas, takutnya nanti si penerima telepon atau si yang mendengarkan pesan itu tidak dapat mendengarkan dengan baik, sehingga pesan juga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Oke, Mbak, silakan. Bertanya dengan sopan. Bertanya dengan sopan, ya. Yang penting bertanya dengan baik dan jangan marah-marah. Belum tahu pimpinannya tidak ada sudah marah. Nah, itu namanya bukan prosedur dalam menangani telepon secara formal. Nah, apa yang sudah kalian sebutkan itu termasuk di dalam etika bertelepon. Sebentar. Nah, di sini saya tampilkan poin-poin dari etika bertelepon. Yang pertama, mengangkat. Maaf ya, itu salah ya. Mengangkat dengan segera jika telepon berdering, tidak lebih dari 3 kali. Karena dering telepon itu atau ada filosofi yang mengatakan bahwa dering telepon jika terlalu lama tidak diangkat sampai 7 kali misalnya, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diambang kebangkrutan. Jadi misalnya di sini dering 1 kali, itu berarti perusahaannya solid. Dering 2 kali, berarti perusahaannya menapik, ya kan? Dering 3 kali, itu wajar dilakukan perusahaan. Dering 4 kali, berarti karyawannya beban kerjanya terlalu banyak sehingga tidak sempat untuk mengangkat telepon. Dering 5 kali, berarti tidak ada pelatihan bagaimana cara menangani telepon pada karyawannya. Dering ke-6 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai sopan santun. Dering ke-7, perusahaan diambang kebangkrutan. Di atas dering ke-7 berarti perusahaannya sudah bangkrut atau tutup. Paham ya? Oke, paham. Oh iya, lupa, Bu Christine tadi belum mengabsen. Sebentar, saya cek dulu. Kenapa enggak kalian ingatkan?
Kalian juga lupa? Ya. Hari ini masuk semua ya? Semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Semua sehat, jadinya kalian tidak perlu ketinggalan materi. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Tidak ada? Masih ingat pelajaran kita sebelumnya saya memberikan beberapa masalah? Beberapa masalah terkait dengan layanan pelanggan. Masih ingat? Oke, kalau masih, sekarang saya minta kalian duduk bersama atau berdekatan dengan kelompoknya. Silakan. Yang sudah dekat, ya sudah di situ saja. Tapi yang belum dekat silakan berpindah. Mungkin susunannya bisa 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi depan belakang, kecuali yang ini. Kecuali yang ini bisa satu deret. Silakan. Silakan. Sudah? 1, 2, 3, 4. Yang ini? Ini di belakangnya. Sekarang pindah depan. Iya, ini di belakang. 2. Di sini aja. 1, 2, 3, 4. Jadi sama pindah ke sini. Oke. Sudah membawa RKPD yang sudah dibagikan? Membawa? Ya, silakan dikeluarkan. Di situ sudah ada pekerjaan kalian ya. Oke, silakan dikeluarkan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, hari ini kalian berdiskusi untuk memperbaiki konsep percakapan telepon yang kalian buat. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk memperbaiki konsep percakapan telepon bersama kelompoknya. Bu Christine akan bagikan bloknot dan gambar pesan telepon. Apa sih Bu itu? Nanti sambil saya jelaskan. Satu ya, satu kelompok. Mana ini kelompoknya? Kelompoknya mana? Baik, sama aja. Mana lagi? Kelompok selanjutnya. Ini. Oh, kamu ke sana. Yang ini? Yang ini? Sudah. Sudah? Coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu, saya akan jelaskan. Ada apa? Kenapa? Silakan berdiskusi. Nah, coba lihat di depan. Ini saya tampilkan bloknot. Bloknot ini berfungsi untuk mencatat pesan yang akan disampaikan. Nah, berarti untuk penelpon apa yang ditelepon? Yang keras. Untuk mencatat pesan yang akan disampaikan. Berarti penelpon. Betul sekali ya. Kemudian di sini diisi hari tanggalnya, hari tanggal ketika kalian bertelepon, waktunya jam berapa. Kemudian di kolom bawahnya silakan diisi pesan yang akan kalian sampaikan. Paham? Saya lanjutkan ke LPT, lembar pesan telepon. Di sini sudah dijelaskan atau dituliskan lembar pesan telepon. Jadi kalau kalian membayangkan, kira-kira ini untuk yang ditelepon apa yang menelpon? Penerima atau yang ditelepon, betul. Nah, bagaimana mengisinya? Berarti untuk siapa? Atasan.
atasan misalnya ya, atau kepala bagian keuangan. Kemudian darinya berarti si penelponnya siapa? Ya. Kemudian kantor berarti dari apa? Apa? PT-nya, betul. Kemudian ada jabatannya dia sebagai apa, dan alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian di bawah ini ada pilihan, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya, minta waktu untuk bertemu, akan datang, dan sebagainya. Jika pesannya tidak ada di situ, di RPT kalian bisa menuliskan di yang keras ya, di lain. Ayo dong, yang semangat, jangan lemes dong. Karena nanti kalau semangat, ya kan? Ya. Karena semangat itu menularkan kepada temannya. Kalau satu lemes, akhirnya temannya ketularan lemes, ini juga lemes kan? Akhirnya saya juga ikut lemes. Ya semangat ya. Masih belum ada jam 12. Jadi semangat. Oke, kalau gitu paham ya untuk mengisi RPT? Paham. Berarti silakan sekarang dirundingkan dulu. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan kesempatan maju 2 kali. Nah, kenapa 2 kali? Karena satu kelompok ada 4 ya. Tapi untuk waktunya nanti saya akan ajak. Oke, anak-anak? Silakan kalian diskusi dulu. Siap diskusi. Silakan berdiskusi. Silakan bicara. Daripada nanti kita kembali ke pasal. Mana kamu? Ya. Enggak ikut kerja kelompok pasal. Ya, lihat aja. Ya, gantian yang satunya berdiskusi. Ya, waktu Indonesia ada. Nanti daerah kita termasuk. Berapa waktu yang dibutuhkan? 5 menit cukup? Cukup ya untuk mencatat pesan dan memperbaiki? Nana, berarti yang diisi apa sih? LPT apa blognya? Kalau kurang jelas boleh bertanya.
Blok itu untuk pegangan kalian ketika bertelepon ya anak-anak ya. Iya. Jadi kalian tahu intinya apa yang kalian sampaikan. Sudah cukup kah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Baik, kalau begitu sekarang kita mulai tek atau simulasi bertelepon. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, satu kelompok ada 4, itu nanti setiap pasang dalam satu kelompok pasti dapat bagian untuk bertelepon. Apakah urut Bu? Tidak, nanti akan saya ajak. Oke, kalau gitu silakan saya mulai dari sini saja. Kelompok berapa? Number 1. Ya, katanya number 1. Silakan untuk nggak usah tegang ya anak-anak ya, kita kan masih belajar. Jadi nanti kalau ada yang salah itu wajar. Nanti kalau sudah latihan kedua, ketiga pasti kalian lancar. Kalau kalian benar-benar lancar, berarti kalian sudah jadi customer service. Oke, yang lain tolong kalau temannya melakukan simulasi atau praktek di depan, yang lain memperhatikan. Oke. Mungkin nanti bisa sambil diamati ya, kira-kira kurangnya apa dan harusnya seperti apa, seperti itu ya. Ya anak-anak? Ya. Selamat pagi, apakah ini benar dengan PT Mulia Jaya? Pagi, dan saya Nusanis PT Mulia Jaya. Boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Novita dari PT Lancar Jaya ingin membeli beberapa peralatan di kantor kami berupa kertas HVS 1 dus, pulpen 5 pas, 2 box. Ada peralatan yang mau ditambah lagi? Sudah Bu, itu saja. Saya ulangi ya Bu. Kertas HVS 1 dus, pulpen 5 pas, tinta 2 box. Apakah sudah benar? Iya Bu, benar. Kira-kira berapa total yang harus kami bayar? Sebentar ya Bu, biar saya coba dulu. Jadi, total belanja itu sebesar Rp360.000 mau transfer atau COD. Untuk pembayarannya melalui COD saja Ibu. Boleh saya tahu alamat dan nomor telepon yang Bu? Boleh. Alamatnya Jalan Ahmad Yani, nomor 66, dan nomornya 0821 4199 6797. Boleh saya ulang lagi alamat Jalan Ahmad Yani nomor 66, nomor teleponnya 0821 4199 6797. Apakah sudah mengerti? Baik, sudah benar Ibu. Baik, saya tunggu bersama Anda sedang berproses. Terima kasih telah belajar di pagi. Sama-sama, selamat pagi. Ya. Oke, bagus sekali. Berikan kira-kira menurut kalian apa yang kurang? Semuanya sudah bagus sih, kecuali suaranya kurang kencang sedikit ya. Ekspresinya juga sudah tersenyum ya. Kemudian kalau boleh tahu temanya apa? Ya, memesan barang. Sudah bagus, cukup. Silakan kembali ke tempat. Persiapan untuk yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya suaranya harus agak dikencengin ya.
Silakan. Silakan. Kalau nggak ada yang mau maju, nanti saya tunjuk. Ya, mau maju? Oke, silakan. Tidak perlu berbicara secara tergesa-gesa. Slow aja. Kenapa? Tujuannya supaya lebih diterima oleh si pendengar. Sikapnya juga ya, duduknya. Selamat pagi, dengan Hana dari PT Market ini, ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi, saya Nadia dari PT Geodia. Saya ingin berbicara dengan Bapak Marco, selaku direktur dari PT Marco ini. Apakah bisa dihubungkan dengan beliau? Mohon maaf Ibu Nadia, Bapak Marco sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang ada perjalanan bisnis ke Jakarta. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk beliau? Ya Ibu Hana, tolong sampaikan pesannya. Pimpinan kami ingin mengadakan pertemuan dengan Bapak Marco untuk membahas masalah kerjasama mengenai pengembangan minyak di Kalimantan Timur. Dan untuk pertemuannya akan dilakukan pada hari Selasa, 29 Februari 2023, dan untuk waktunya pukul 11 WIB. Baiklah, akan saya sampaikan pesan Ibu kepada Bapak Marco, dan untuk konfirmasi lebih lanjut akan saya hubungi kembali. Bolehkah saya tahu alamat peserta nomor telepon yang dapat dihubungi? Baik Ibu, kantor kami beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat nomor 2 Jakarta, dan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi 031 555 2011. Baik, saya ulangi ya Bu. Jalan Basuki Rahmat, nomor 2 Jakarta, dan nomor telepon yang dapat dihubungi 031 555 2011. Apakah sudah benar Ibu? Iya, sudah benar. Maaf Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Saya tunggu konfirmasi dari Ibu secepatnya. Baiklah, akan saya hubungi setelah pesan Ibu mendapat tindak lanjut dari pimpinan kami. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, berikan. Ada koreksi untuk temanmu? Tidak ada? Sudah bagus ya? Satu dari saya. Si penerima telepon terlalu tergesa-gesa menutup telepon. Ya. Jadi kalau menutup telepon itu usahakan menutup dengan pelan-pelan, menunggu dari si penelpon menutup terlebih dahulu. Tapi keseluruhan sudah bagus. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke, saya mau satu lagi penampilan dari kalian. Ayo, silakan. Oke, jadi kelompok dengan tema. Oke, ingin bertemu dengan pimpinan, berarti sama ya dengan kelompoknya Mbak Ana tadi. Silakan, suaranya agak dikencengin. Ekspresinya tersenyum, sikapnya ditunjukkan dengan baik.
Selamat pagi, dengan Aswanda, Sekretaris dari PT Angkasa. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, saya Reza Gia dari PT Mandiri. Saya ingin berbicara dengan Bapak Fadil. Apakah bisa disambungkan? Mohon maaf, apakah sudah membuat janji sebelumnya? Belum. Apakah bisa disambungkan sekarang? Mohon maaf Ibu, beliau sedang bertemu dengan klien. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Tolong sampaikan kepada beliau bahwa atasan kami dengan dan Bapak Dimas ingin menyampaikan kedatangannya sebagai pemateri di acara seminar kesehatan pada tanggal 23 Maret 2015. Baiklah Bu, akan saya sampaikan pesan kepada beliau. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Iya, saya ingin mengkonfirmasikan bahwa pimpinan kami akan tiba di Jakarta pada pukul 07.35 WIB dengan pesawat Garuda Jaya 87. Kami meminta agar diatur penjemputannya di bandara. Baiklah Ibu, akan saya sampaikan pesan kepada beliau bahwa Bapak Dimas bersedia hadir sebagai pemateri pada acara seminar kesehatan pada tanggal 23 Maret 2015 dengan pesawat Garuda Jaya 87 tiba pukul 07.35 WIB dan meminta untuk dijemput di bandara. Iya, terima kasih. Adakah nomor telepon yang bisa kami hubungi lebih lanjut Bu? Anda bisa menghubungi kami pada nomor 0812 Ya, 5677 ya, 1998. ya. Baiklah, akan saya ulangi. Kami bisa menghubungi PT Mandiri pada nomor 0812 Ya, 5677 ya, 1998. Apakah sudah benar? sudah Ibu. Baiklah, saya kira cukup. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Bu. Oke, berikan plus. Ada yang mau mereview semuanya tadi? Kenapa? Oh iya, cukup ya sebenarnya pendapat, tak apa-apa. Yang penting sudah berani, tapi memang kelihatan cukup, ya. Jadi berbicaranya tersendat-sendat seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kalian sudah mau maju, mau berani tampil itu sudah bagus buat saya, ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, setelah kalian melalui proses diskusi, membuat percakapan sampai berpraktik telepon, apa simpulan dari diskusi yang kalian dapat ambil? Dalam situasi dan kondisi apapun, seorang customer harus tetap melayani pelanggan dengan baik. Iya, jadi dalam situasi dan kondisi apapun, seorang customer service harus tetap melayani pelanggan dengan baik, apapun situasinya. Oke, kalau gitu, untuk apa anak-anak? Bukan. Jadi untuk membuat merilekskan pikiran kalian yang tadinya tegang karena kalian harus praktek bertelepon. Sekarang Ibu akan ajak kalian bermain. Aduh, bermain apa ya? Namanya bermain konsentrasi. Waduh, Bu, kok harus konsentrasi lagi? Nah, ini tidak sulit. Kita bermain konsentrasi yang menyenangkan. Coba sekarang saya mau kalian berdiri semua. Sudah? Ikuti saya ya. Oke, ikuti saya. Angkat tangan ke depan. Awas ya, kena komputer ya. Awas kena komputer. Oke? Angkat tangan ke atas.
Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, kesimpulan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir setelah kalian tampil tadi, apa kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Mbak? Dalam kegiatan pelayanan online melalui telepon harus memperhatikan prosedur dan etika bertelepon. Iya. Jadi dalam kegiatan pelayanan pelanggan itu harus memperhatikan prosedur atau tata cara yang sudah ada di etika bertelepon. Nah, untuk refleksi hari ini saya ingin bertanya pada kalian, bagaimana kegiatan hari ini? Seru? Berarti bisa diulang lagi ya? Bisa. Apakah ada kesulitan? Sekali kalau tidak ada kesulitan, yang penting kalian konsentrasi, itu pasti tidak ada kesulitan. Beda kalau kalian membayangkan, nanti makan sate, nanti makan mie ayam, udah nggak konsentrasi. Nanti kamu telepon ya, keluar malah pesan mie ayam sama sate, ya kan? Untuk evaluasi sudah saya kirimkan di grup WA kalian, silakan nanti dicek, ya, dikerjakan. Saya berikan batas sampai pukul 12 siang. Evaluasi ini tujuannya mengukur seberapa sih atau ilmu apa sih yang sudah kalian dapatkan saat kita belajar. Baik anak-anak, sekali lagi saya tanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, silahkan kalian nanti di rumah mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang penampilan penampilan pribadi. Kalian tuh kalau nggak dibaca ya, pasti bukunya dianggurin. Nggak enak loh ya dianggurin. Nah, untuk materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini, itu semua sudah ada pada link yang sudah Ibu bagikan, yaitu melalui flipbook atau kalian bisa scan barcode di sini. Silakan bebas, sudah ada, disimpan semua kan? Masih? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Kalian sudah mendengarkan, kalian sudah mau konsentrasi fokus untuk belajar, walaupun kadang semangatnya naik turun, ya nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu ingat tetap belajar dimanapun berada, karena untuk bekal kalian di masa depan. Baiklah, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.